Baik, di sini saya akan mereview buku yang direkomendasikan oleh guru saya sendiri, yaitu Teach Like Finland. Jadi buku ini menceritakan tentang bagaimana sistem edukasi yang diajarkan di Finlandia. Sistem edukasi tentunya sangat mengagumkan ya. Jadi pertama itu ada di tahun 2001 ada seorang anak umur 15 tahun yang mengikuti tes PISA atau program International Student Assessment, atau sering kita ketahui dengan berpikir dalam bidang sains, matematika, dan membaca ya. Anak tersebut meraih skor tertinggi dalam tes PISA dan walaupun di Finlandia itu waktu belajarnya sedikit dan guru tidak terlalu banyak memberikan PR, namun seorang anak mampu meraih skor tertinggi dalam tes tersebut ya. Hebat sekali. Dan kemudian ada satu tim yang bukan tim ya, kita sebut aja tim dari Amerika Serikat yang pindah mengajar ke Finlandia, mengajar kelas 5 di ibu kota Finlandia. Dan mereka menemukan keistimewaan bagaimana cara mengajar di Finlandia dan negara-negara lain. Mereka dapat membedakan bagaimana keistimewaan dari negara Finlandia tersebut dalam sistem edukasinya. Dan pada kali ini saya akan meringkaskan dalam 3 poin ya, biar kita dapat memahaminya. Oke, yang poin pertama yaitu kebahagiaan anak ya, kebahagiaan anak yang utama. Jadi ketika awal guru atau tim tersebut mengajar di Finlandia, mereka itu menemukan sistem yaitu brain breaks, atau mungkin istirahat otak ya, istirahat sejenak begitu. Dan setiap 45 menit dalam brain breaks, murid itu akan diberikan istirahat setiap 15 menit. Dan mereka membolehkan muridnya untuk bermain di luar kelas, dan itu akan membuat murid fresh kembali, atau kita dapat menyimpulkan mencharge atau tidak lebih fokus dalam belajar ya. Dan kemudian kan biasanya kalau murid-murid di negara lain ya selain Finlandia ini, mereka kalau lagi di dalam ruangan itu, ketika proses belajar mengajar berlangsung, hanya duduk merhatikan mungkin, atau memerhatikan guru. Tapi beda dengan sistem pendidikan di Finlandia ya. Mereka itu banyak bergerak dan banyak berdiri saat di kelas, jadi tidak hanya duduk. Dan ketika waktu pulang pun, guru di sana tidak banyak memberikan PR kepada murid-muridnya, karena bagi mereka waktu luang itu sangat penting untuk pertumbuhan anak ketika di rumah, dan para murid hanya mengisi atau mencari supaya mereka siap sekolah di keesokan harinya. Jadi bagus ya. Jadi tidak banyak beban pikiran gitu dari kecil anak-anak di Finlandia itu. Lihat sih.
Nah, yang kedua ada hubungan antara murid dan guru. Nah, kan di Finlandia jumlah murid di setiap kelas itu gak banyak. Jadi diharuskan bagi guru itu mengenal satu persatu muridnya. Karena apa? Mungkin untuk mengenal lebih dalam karakteristik dari anak-anak tersebut. Dan guru ketika masuk kelas atau keluar kelas, dia selalu menyapa pada murid-muridnya, hai atau selamat pagi, atau ketika pulang mereka say goodbye atau apalah. Dan guru di sana ya, di Finlandia itu ketika mereka istirahat, ketika murid-murid istirahat, guru itu menyempatkan untuk bisa makan bersama mereka di waktu istirahatnya. Jadi ikut berbaur bersama anak-anak agar tercipta agar murid tidak terlalu canggung lah istilahnya gitu ya, dan murid juga bisa bersama gurunya gitu. Kadang juga guru di sana itu berkunjung ke rumah muridnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, dan semua itu dilakukan oleh guru di Finlandia agar guru memahami anak didiknya gitu. Jadi kita sistem sistem pengajaran di rumahnya, apakah diajarkan yang baik-baik atau bagaimana ya. Jadi guru itu berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui lebih dalam karakteristik dari murid-muridnya. Kemudian juga kadang ya, tidak jarang guru itu bermain bersama muridnya. Waktu itu mereka bermain permainan yang dinamakan Human Bingo. Jadi cara bermainnya itu cukup menarik ya. Jadi ada kotak-kotak. Nah, di setiap kotak itu kita harus bisa mendeskripsikan apa yang ada di dalam kotak itu. Jadi kita itu akan mengetahui hal-hal yang baru dari teman-teman yang lain lah, mungkin begitu. Baik, kemudian poin ketiga yaitu memberikan kebebasan kepada murid ya. Jika murid atau kita selaku guru itu memberikan kebebasan kepada murid dalam suatu sistem pendidikan, maka akan tercipta bahagia ya. Siapa yang gak bahagia gitu diberikan kebebasan oleh guru ya, seorang murid itu. Kita juga pernah mengalaminya. Nah, begitupun itu terjadi di sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Jadi mereka jadi jatuhnya tuh agar mereka mandiri ya. Ketika muridnya mendapati kesulitan ya, tentu saja guru yang akan membantu muridnya gitu. Jadi kebebasan dalam sistem pendidikan ini berarti guru itu memberikan suatu pilihan. Jadi guru itu mengetahui apa yang diminati oleh anak tersebut. Oke, mungkin itu 3 poin yang dapat simpulkan ya dari buku Teach Like Finland. Kemudian ada satu kalimat yang mungkin cocok lah untuk murid dan gurunya.
Jadi belajar dengan bahagia membuat murid mencintai proses belajar itu sendiri, dan ketika belajar tidak menjadi beban, maka kreativitas dan kemampuan berpikir anak akan tumbuh. Jadi sangat bagus lah ya sistem edukasi yang diberikan di kota Finlandia itu, dan semoga di negara-negara lain juga sama agar mereka bisa bisa menemukan kebahagiaan sebagai seorang murid. Jadi tidak terlalu tertekan dalam banyaknya tugas yang diberikan oleh guru gitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.